Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Ya, Apakah Anda percaya ada 3 Tuhan dalam kekristenan, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus? tidak. Orang Kristen percaya hanya ada satu Tuhan, sama seperti orang Yahudi dan orang Muslim. Namun, konsep mengenai Tuhan dalam Yudaisme, Islam dan juga dalam kekristenan adalah unitas, bukan sebuah unit. Apa yang Anda maksudkan dengan hal itu? Dalam Islam, Allah itu tauhid atau unitas, dan bukanlah unit atau wahid. Surah 112 ayat 1 mengatakan, Dialah Allah, yang adalah Esa, walaupun kata Arabnya adalah Ahadun, namun dibaca Ahad dan diterjemahkan menjadi Esa atau satu. Walaupun faktanya kata Ahadun dibaca Ahadun dan diterjemahkan sebagai siapapun di dalam ayat-ayat lain dalam Quran. Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana kata Arab yang sama diucapkan, Ahadun, dan diterjemahkan sebagai siapapun dalam Quran? Ini terjadi 8 kali dalam Quran. Sebagai contoh, dalam surah 15 ayat 65 kita membaca, maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu, Ahadun, yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Demikian pula dalam surah 72 ayat 22 dikatakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Saya tidak mengetahui bahwa kata Arab yang sama diterjemahkan dengan siapapun dalam ayat-ayat lain dalam Quran. Sekalipun kata tersebut dibaca Ahad dalam surah 112 ayat 1, kata tersebut tidak memiliki interpretasi unik yaitu satu. Berdasarkan understandingquran.com, Ahad dapat berarti satu atau mempersatukan. Lebih jauh lagi, berdasarkan alislam.org dan Wikipedia, tauhid berarti kesatuan atau unifikasi Allah. Allah adalah suatu unitas, bukan sebuah unit. Ini syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jika Allah adalah sebuah unitas, hal-hal lain apakah yang dikaitkan dengan Allah? Tahukah Anda bahwa Allah mempunyai spirit atau roh? Dalam surah 32 ayat 9, ketika Allah menciptakan Adam, ia menghembuskan kepadanya sesuatu dari rohnya. Rohnya ini yang dihembuskan kepada Adam, terpisah dari Allah. Dalam surah 16 ayat 102 kita membaca demikian, katakanlah, Rohul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Roh terpisah dari Allah, yang dalam ayat ini disebut sebagai Tuhanmu. Orang Muslim percaya bahwa roh tersebut mengacu kepada malaikat Jibril. Hal itu tidaklah demikian. Perhatikanlah bahwa roh itu disebut sebagai Rohul Kudus yang berarti, yang kudus. Gelar ini memiliki kata sandang penentu, al, yang berarti, sang sebagai awalan bagi karakteristik Tuhan, yaitu, kudus, yang berarti suci. Tauhid al-asma wa sifat yang berarti monoteisme Islam akan nama-nama dan kualitas Allah mengajarkan bahwa jika Anda memberi awalan pada kata sandang penentu, al, di depan sebuah karakteristik Allah, itu hanya dapat diberikan kepada Allah, tidak dapat diberikan kepada suatu makhluk. Sebagai contoh, hanya Allah yang dapat disebutkan sebagai satu-satunya yang kudus. Semua yang di langit dan semua yang di bumi mengagungkan kemuliaan Allah, yang berdaulat, yang suci, Al-Kudus, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, surah 62 ayat 1. Sesungguhnya kita menemukan ekspresi, Al-Kudus, ini yang berarti, yang kudus, digunakan untuk menggambarkan spirit atau roh dalam Quran. Jika Roh Kudus juga disebut sebagai Al-Kudus, maka ia bukanlah makhluk ciptaan seperti malaikat Jibril. Roh Kudus pastilah ilahi. Sekarang kita mendapati baik Allah dan Roh Kudus disebut sebagai ilahiyah dalam Quran dan keduanya terpisah satu sama lain. Di samping itu, ada pula sesuatu yang lain yang memiliki karakteristik Tuhan. Apakah itu? Apakah orang Muslim percaya bahwa Quran adalah firman Tuhan yang tidak diciptakan? Ya. Orang Muslim percaya bahwa Quran tidak diciptakan dan telah eksis dalam kekekalan bersama dengan Allah. Apakah Quran juga berbeda dan terpisah dari Allah? Ya. Karena surah 15 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jika Allah memelihara Quran, maka mestinya Quran berbeda dengan Allah. Itu benar. Sekarang kita memiliki Allah, Roh dan Quran, semuanya disebutkan memiliki sifat ilahiyah. Itu menjelaskan mengapa pemahaman Islam mengenai Tuhan adalah tauhid atau unitas, alih-alih wahid atau unit.
Apakah ini serupa dengan Trinitas yang dipercaya orang Kristen? Ada kemiripan. Ulangan 6 ayat 4 dalam Alkitab berbunyi, "Dengarkanlah hai Israel, Yahweh, Elohim kita, Yahweh itu Esa, Ehad." Tuhan digambarkan sebagai Ehad, yang berarti unitas, dan kata ini mirip dengan Tauhid. Ia bukanlah Yakid, yang berarti unit, yaitu kata yang mirip dengan Wahid. Di samping itu, kata Elohim, yang diterjemahkan Tuhan, sesungguhnya berbentuk jamak. Bentuk tunggal dari kata tersebut adalah Eloha. Apakah penyebutan jamak digunakan untuk menggambarkan Tuhan? Ya, lebih jauh lagi dalam Kejadian 1, walaupun kata Elohim dalam bentuk jamak digunakan, tindakan kata kerja yang mengikutinya senantiasa dalam bentuk tunggal. Sebagai contoh, kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan, atau, bara, langit dan bumi. Kata bara berbentuk tunggal sekalipun mengikuti bentuk jamak dari penyebutan Elohim. Mengapa Tuhan digambarkan dalam bentuk jamak namun memiliki kata kerja berbentuk tunggal? Alkitab menggambarkan Tuhan dalam bentuk jamak karena Trinitas adalah satu Tuhan yang eksis dalam 3 pribadi. Sudah tentu, ketika kita menggunakan kata pribadi, kita tidak mengacu kepada pribadi manusia. Kita menggunakan kata tersebut dengan pemikiran bahwa ada 3 kesadaran. Trinitas adalah perihal Tuhan memiliki satu apa, mengacu kepada Tuhan, dan 3, siapa, mengacu kepada pribadi-pribadi, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itukah sebabnya mengapa kitab Kejadian menggunakan kata kita ketika mengacu kepada Tuhan? Benar sekali. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata, "Marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita." Orang Muslim tidak menafsirkannya dengan makna bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan memiliki pribadi yang jamak. Kami memahaminya sebagai bangsawan. Kaum bangsawan seperti Ratu Inggris menggunakan penyebutan jamak, kami, sekalipun ia sedang berbicara mengenai dirinya sendiri. Jika kita hanya memerhatikan Kejadian 1 ayat 26, sangat mungkin tiba pada konklusi tersebut. Namun, marilah memerhatikan ayat lain yang menceritakan apa yang Tuhan katakan setelah manusia berdosa. Kejadian 3 ayat 22, dan berfirmanlah Yahweh, Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Frase salah satu dari kita, menunjukkan ada lebih dari satu pribadi. Oleh karena itu penggunaan bentuk jamak dari penyebutan diri tidak dapat dikaitkan dengan penggunaan kami oleh kaum bangsawan. Namun demikian, faktanya kaum bangsawan menggunakan bentuk jamak ketika mereka berbicara. Penggunaan penyebutan jamak dalam Alkitab untuk mengacu kepada Tuhan tidak ada kaitannya dengan penggunaan kami oleh para bangsawan. Ini dikarenakan tidak ada raja pada zaman Musa. Tidak ada raja hingga Raja Saul tampil 2000 tahun kemudian. Oleh karena itu, bahasa kaum bangsawan, kami, sama sekali tidak dikenal oleh orang Ibrani mula-mula. Sekalipun ada orang yang hendak menggunakan kami untuk menjelaskan penyebutan jamak, ia harus melampaui tujuan penggunaan kami oleh para bangsawan. Wikipedia menjelaskan tujuan dan fungsi kami oleh kaum bangsawan. Bentuk jamak majestik adalah penyebutan jamak yang digunakan hanya untuk satu orang. Ini juga dikenal sebagai kami oleh kaum bangsawan karena biasanya hanya terbatas pada orang-orang seperti para raja, paus, dan sebagainya. Alasan dibalik bentuk jamak majestik adalah pemikiran bahwa seorang raja atau pejabat tinggi lainnya selalu berbicara untuk rakyatnya. Quran juga menggunakan penyebutan jamak, kami, ketika mengacu kepada Allah. Allah berkata dalam surah 15 ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Orang Muslim memahaminya sebagai kami, milik para bangsawan. Surah 39 ayat 1 mengatakan, kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Surah 16 ayat 102 mengatakan, katakanlah, Rohul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Baik Allah dan Roh Kudus terlibat dalam pewahyuan Quran. Tidak heran surah 15 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Penyebutan jamak kami, digunakan karena Allah sedang berbicara atas nama dirinya sendiri dan Roh Kudus. Anda mengatakan bahwa Trinitas mengajarkan bahwa sementara Tuhan itu satu, namun ada kejamakan pribadi. Apakah ada contoh lain dalam Alkitab di mana satu dan jamak hidup berdampingan? Ya, ada. Dalam Kejadian 2 ayat 24, Adam dan Hawa menjadi satu, ehad daging.
Satu daging ini terdiri dari lebih satu pribadi yaitu Adam dan Hawa. Demikian pula dalam Keluaran 24 ayat 3 ketika orang Israel memberontak terhadap Musa, Alkitab mengatakan mereka berbicara sebagai satu, ehad suara. Dengan kata lain, banyak orang berbicara, namun suara mereka adalah satu atau bersatu. Mereka sepakat dalam pemberontakan mereka terhadap Musa. Jika orang Kristen percaya bahwa ketiga pribadi tersebut adalah Tuhan, adakah ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajarkan hal ini dengan jelas? Maleakhi 2 ayat 10 mengajarkan bahwa Bapa adalah Tuhan ketika dikatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah hanya satu Elohim yang telah menciptakan kita? Yesaya 9 ayat 6 mengajarkan bahwa Sang Putra adalah Tuhan ketika dikatakan, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasihat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4 menyebut Roh Kudus adalah Tuhan. Dan Petrus berkata, "Hai Ananias, mengapa Satan telah memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau tidak berdusta terhadap manusia, melainkan terhadap Elohim." Apakah ketiga pribadi ini berbeda satu sama lain? Ya, dalam pembaptisan Yesus, ketiga pribadi ini tampil pada saat yang sama. Kita menemukannya dalam Matius 3 ayat 16-17. Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan tampaklah langit terbuka baginya dan dia melihat Roh Elohim sedang turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan, perhatikanlah suatu suara dari surga, yaitu suara Bapa, yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Ketiga pribadi tampil dan mereka berbeda. Apakah Alkitab mendukung pengajaran bahwa walau ada tiga pribadi namun hanya ada satu Tuhan? Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan para muridnya, oleh karena itu, dengan pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama, bentuk tunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walau ketiga pribadi disebutkan, namun mereka hanya memiliki satu nama Tuhan, yaitu Yahweh. Jadi, Trinitas sebenarnya adalah harmonisasi pengajaran Alkitab mengenai Tuhan. Ya, Trinitas adalah suatu harmonisasi dari tiga konsep utama mengenai Tuhan. Pertama, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yahweh. Kedua, semua dari ketiga pribadi tersebut adalah Tuhan. Dan ketiga, ketiga pribadi tersebut berbeda. Saya dapat melihat bahwa pengajaran mengenai Trinitas terdapat dalam Alkitab. Namun demikian, bukankah benar bahwa kata Trinitas itu sendiri bahkan tidak terdapat dalam Alkitab? Anda benar, kata Trinitas muncul kemudian untuk menamai doktrin ini. Benarkah saya ketika mengatakan kata Tauhid juga tidak ditemukan dalam Quran? Ya, kata Tauhid tidak terdapat dalam Quran. Tetapi orang Muslim mendapatkan pemahaman mengenai Tauhid dari ayat-ayat dalam Quran. Sekarang saya mengerti bahwa kita tidak boleh mencari kata Trinitas dalam Alkitab untuk membuktikan bahwa Trinitas diajarkan dalam Alkitab.